silakan duduk. Ini dengan Mas Wiran ya? Iya Pak, saya beri Bapak waktu kemarin siang lewat WhatsApp Pak. Iya. Jadi Mas Wiran ini kabarnya bagaimana? Kabar saya sih dibilang baik ya, baik, dibilang nggak baik juga ya, nggak baik, capek Pak, Capek. Habis kegiatan apa? Kalau sebelum kesini pas habis les bahasa Inggris Pak. Oh, bahasa Inggris ya. Jadinya ini kan ini udah sore, berarti Masnya kesempatan lagi. Tadi kan habis pulang terus kembali lagi di sini. Oh enggak Pak, tadi habis ekstra sekolah. Situ saya lanjut les bahasa Inggris langsung situ ke sini. Itu Iya. les bahasa Inggris di mana, Mas? Saya les bahasa Inggris di Kumon itu sekitar selatan sana. Kumon itu. Iya. Di depan pertigaan ini kan? Iya ya. Oh, itu. Kecil, makanya saya langsung ke sini Iya. daripada pulang dulu terus ke sini kan buang-buang waktu gitu. Mumpung kan kemarin sesuai kesepakatan sama Bapak kan jam segini. Iya. Jadi kan kesepakatannya kemarin kan jam 3 gitu ya. Iya. Jadi tadi kan Masnya menarik ini. Kenapa Masnya kok tertarik dalam ikut les Kumon gitu? Oh iya, kan saya itu suka dari dulu suka game sama nonton film ya Pak. Iya. Dulu kan kalau nonton film-film movie kayak Godzilla, Jurassic Park, terus apa lagi ya, pokoknya yang film-film dari Eropa gitu kan pasti yang isi suara juga bahasa Inggris gitu Pak. Iya. Nah jadi untuk memahami ceritanya kan saya harus lihat subtitlenya gitu ya, walau saya sekarang sudah ada beberapa kosakata tapi tetap harus lihat subtitle gitu kata. Jadi waktu hal tersebut itu ada momen-momen yang penting gitu, momen-momen epic itu saya lebih fokus ke subtitlenya gitu. Jadi pengennya bisa nonton tanpa lihat subtitle gitu. Terus kalau di game bisa paham kosakata asing gitu kan juga ada ya. Kalau sekedar start sama main itu kan itu hal biasa gitu, tapi di game juga ada game yang menceritakan lore, cerita-cerita background story dari setiap karakter itu saya suka bacanya juga gitu. Tapi ada juga beberapa yang nggak paham gitu ya. Jadi saya pengen menambah ilmu gitu biar bisa tahu artinya bahasa Inggris, terus sama apa mengenai verb Iya. sama, jadi biar nggak asal Tahu. nggak asal ngomong juga gitu kan. Di game juga kita bisa ngobrol sama orang di luar Indonesia gitu. Iya. Saya juga ada sih teman di luar Indonesia, cuma ngomong saya tuh rasanya kayak bahasa Inggris tanpa aturan gitu loh Pak. Jadi saya pengen tahu gitu loh mana yang bahasa Inggris yang benar, mana bahasa Inggris yang bagus, tata caranya gimana. Kayak SPOK-nya tadi itu tertata gitu ya. Iya, kayak aturannya tuh tertata gitu. Jadi biar saya nggak malu-maluin gitu ya. Oke, menarik dari ceritanya. Jadi kan Mas Wiran ini tadi pergi datang ke rumah Celik janjian sama saya, pasti ada maksud tersendiri ya. Iya. Jadi sebelum Mas Wiran cerita, di sini saya memegang asas kerahasiaan dalam proses konseling. Oh, untuk itu apa sebelumnya Mas Wiran juga pernah melakukan konseling? Kalau sebelumnya saya belum ya Pak. Oh, belum sama sekali. Belum sama sekali. Ini pertama kali. Iya. Oke, dalam konseling ini Mas Wiran nggak perlu khawatir ya untuk kerahasiaan Mas Wiran. Yang mana informasi dari cerita Mas Wiran itu akan saya jaga rahasianya, dan juga Mas Wiran juga saya himbau untuk tidak membocorkan informasi yang ada dalam konseling ini, dan terjaga rahasianya, sama-sama menjaga rahasia dalam konseling ini. Iya. Dan juga untuk memperlancar proses konseling, Mas Wiran diharap untuk terbuka terhadap masalahnya, untuk menceritakan masalah-masalahnya yang dialami Mas Wiran tersebut. Nah, untuk penentuan waktu nih, kira-kira Mas Wiran 40 menit cukup nggak? 40 menit kayaknya terlalu lama deh. Soalnya saya di sini harus juga ada kegiatan lain gitu Pak. Oke, Jadi sekitar 30 menit. Oh, 30 menitan. Oke, sampai 30 menit. Baik, bisa. Iya, terima kasih.
Oke, sebelum kita melakukan konseling, apakah Mas Firdan udah enak nih tempat duduknya? Nah, insya Allah ini cuma paling penting di posisi. Iya, dienakin aja dulu posisinya, gitu. Senyaman mungkin gitu ya Mas Ya, Firdan. sudah. Oke, apakah udah siap untuk cerita? Ya, baik. Saya ceritanya dari mana ya, bagusnya. Jadi Mas Firdan, masalah yang Mas Firdan alami akhir-akhir ini aja terlebih dahulu. Gitu. Ya, kalau saya memang kesini sih memang pengen cerita sesuatu sih. Soalnya akhir-akhir ini tuh bukan akhir-akhir ini sih, terkadang cuma kayak intensitas, kayak sering enggaknya itu mulai sering itu tadi waktu bermasalah ini. Awalnya tuh saya bisa mengatur waktu game saya gitu. Kan saya tadi sudah menceritakan kalau saya suka ngegame. Iya. Saya bisa mengatur dulu awalnya, soalnya waktu SMP kegiatan saya juga gak sesibuk sekarang. Sekarang kan banyak habis kelas jam 1:30, terus jam 1:30 sampai jam 2:30 lanjut ekstra. Itu pun kalau nggak ada ekstra sih, kalau nggak ada ekstra ya langsung ke tempat les gitu. Jadi kan saya tuh capek juga biasanya, jadi habis jam 3 biasanya pulang kali, tapi khusus kali ini saya ini makan muslim sama kakak. Kalau jam 3 itu jam 3 semua kegiatan saya di sekolah ini kan sudah selesai, termasuk les-lesnya gitu ya Pak. Cuma biasanya saya sih habis itu mandi terus istirahat gitu sampai habis sisa. Nah itu full saya buat istirahat gitu. Nah biasanya kan habis itu malamnya nggak ngapa-ngapain, harusnya kayak kerjaan tugas dan lain-lain. Biasanya saya tuh lebih mementingkan game juga sih. Dari game tersebut itu kan saya juga ya memang suka sih ngegame. Nah gara-gara ngegame itu saya ada beberapa tugas yang saya tunda gitu. Nah, jadi apa ya, bukan hanya satu tugas sih Pak, ada beberapa tugas yang saya tunda. Itu akhirnya sampai mepet deadline. Misalnya hari tugas, ada yang tugasnya hari Selasa, itu ada beberapa tugas gitu. Cuma saya tunda-tunda, akhirnya beberapa tugas itu yang aslinya bisa saya cicil di beberapa hari harus saya kerjakan semua di hari itu. Jadi saya kadang juga nggak ngumpulin pada hari itu gitu. Jadi kadang saya belum mengerjakan Bu, besok saya kumpulkan di ruang guru, kan itu ada pengurangan nilainya kan jadinya Pak. Dan itu saya rasa cukup mengganggu sih. Oh begitu ya. Jadi saya sedikit tanya nih, untuk penundaan tugas Mas Firdan itu ada berapa tugas yang Mas Firdan tunda mungkin enggak seminggu ini lah, ada berapa tugas? Seminggu ini saya belum mengerjakan tugas IPS, geografi, dan apa ya namanya, seni budaya. Ada 3 tugas ini. Dan itu tugasnya agak berat yang di seni budaya sih. Itu harus menggambar saja, perlu waktu. Saya nggak bisa begitu menggambar. Untuk tenggat pengumpulan sendiri itu kapan Mas? Untuk yang seni budaya mungkin 2 minggu lagi. Yang geografi sama IPS itu minggu depan. Jadi yang seni budaya itu agak mepet ya hitungannya. Yang seni budaya kan masih 2 minggu. Oh, 2 minggu. Yang geografi sama IPS minggu depan. Di tepatnya IPS sama geografi itu hari Kamis, sekarang kan hari Jumat. Iya, sekarang Jumat. Oke, jadi Bapak simpulkan sedikit ya. Jadi Mas Firdan tadi di awal itu sering menunda tugas akibat kebanyakan main game, lainnya tugasnya itu numpuk. Dan saya sedikit tanya nih, apakah Mas Firdan kebingungan saat mengerjakan tugas itu? Kalau untuk seni budaya jelas kebingungan ya Pak, saya soalnya belum sih, saya kayak kekurangan gitu untuk mewarnainya, bagian mewarnai. Untuk sketsa saya kira masih bisa ya, sketsa sama menggambar itu masih bisa, tapi mewarnai itu saya agak kebingungan.
soalnya habis saya warnai gambaran saya jadi jelek. Ya. Terus kira-kira nih Mas Firhan itu ngegame itu dalam satu hari biasanya sampai berapa kali? Ini di hari biasa atau di hari libur? Di hari biasa aja dulu. Kalau di hari biasa ya tadi jam di sisa Ya. di sisa biasanya saya mulai mungkin jam setengah 8 mungkin kalau lagi keasikan atau lagi kalah ya. Soalnya kan kalau seorang gamers lagi kalah gamenya itu pasti kan pengen mengembalikan poinnya gitu. Jadi main terus mungkin itu bisa lanjut sampai jam 11 malam kalau nggak salah. 11. Nah, pada saat Mas Firhan bermain game itu, apakah Mas Firhan kayak merasa kepikiran tugas-tugas Mas Firhan yang belum dikerjakan itu? Tergantung ya Pak, kalau misal kondisi game saya lagi kalah gitu, jadi kan otomatis langsung refleks pada mood saya gitu untuk memenangkan game tersebut, untuk mengembalikan poin saya akibat kekalahan itu. Jadi saya nggak akan mikirin apapun selain mengembalikan poin saya. Kecuali kalau saya lagi menang gitu lagi rasanya kayak gitu, saya belum selesai gitu. Dan itu akan terkadang juga ngefek di hasil game, kadang jadi permainan saya jadi jelek gitu. Akhirnya habis kalah terus lanjut ke situasi yang saya sebutkan. Saya nggak bisa jadi lupakan tugasnya, langsung fokus ke game. Jadi saat Mas Firhan udah tugas ini, apakah Mas Firhan selama semester berapa ya? Semester genap Pak, Semester genap ya? di sini naik. Iya, naik kelas 12. Nah, di semester genap itu apakah Mas Firhan mengalami penurunan nilai? Ada sih Pak, sedikit tapi belum terlalu parah, makanya saya ingin kesini dulu biar mumpung belum parah gitu. Jadi pas Mas Firhan merasa nilai saya turun begitu, apakah Mas Firhan merasa sedih atau kecewa gitu? Sedih ya Pak, soalnya baru kelas 10 kemarin yang waktu ulangan akhir semester genapnya itu saya mendapatkan rata-rata nilai itu 90, 91, 93 gitu. Terus habis mungkin ini kayak tugasnya kurang dikumpulin tepat waktu itu sekarang jadi 89 Begitu. iya rata-rata saya. Jadi sama Mas Firhan merasa kecewa dan sedih itu, apakah Mas Firhan merasa untuk mempunyai keinginan, oh saya akan mengurangi intensitas permainan game saya gitu? Rasanya pengen ya Pak, cuma kayak nggak mungkin gitu loh saya lakuin. Saya ke game itu juga kayak pengalihan saya dari stres gitu. Saya keadaan di kelas itu juga nggak menentu kadang-kadang. Coba kadang saya bisa paham semua, gitu. Kadang interaksi dengan teman sekelas saya itu lancar-lancar saja, juga kadang juga dimarahin guru gitu. Kelas saya kadang juga dimarahin guru gara-gara teman-teman kelas saya herannya atau gimana kan, juga refleks ke pikiran saya gitu. Oh, jadi Mas Firhan ini bermain game itu untuk menenangkan dirinya gitu? Iya. Jadi sebelum mengerjakan tugas, Mas Firhan itu mungkin dulu gitu untuk menenangkan diri? Iya, biasanya seperti itu, tapi karena mungkin sekarang itu gara-gara mungkin nama asli tugas juga jadinya seperti itu. Tutupnya tiga. Apakah sebelumnya Mas Firhan ini menentukan manajemen waktu? Mungkin gini, Mas Firhan ini punya kayak rencana manajemen waktunya gitu? Kalau sebelumnya sih ya seperti yang Papa kata tadi, saya game dulu, cuma gas berapa gitu loh. Habis game menang berapa kali langsung gas, nyicil gas ya gitu. Jadi kan ada waktu buat ngegasnya gitu, buat nyicil. Jadi
hari-hari sebelum ngumpulin itu H-0 sebelum ngumpulin saya sudah tinggal sedikit, tinggal beberapa buat finishing tugasnya, jadi nggak keteteran di akhir. Cuma gara-gara sekarang ambisi saya buat nge-game itu semakin besar gitu loh. Saya pengen ngejar ini di game juga. Nah, sebelumnya kan Mas Firman udah merencanakan manajemen waktunya itu. Nah, itu menurut Bapak itu hal yang bagus. Akan tetapi kenapa Mas Firman kok sekarang ini tidak menerapkan hal itu lagi? Ya itu Pak, karena ambisi saya buat game semakin besar sekarang. Oh begitu. Kira-kira nih, Mas Firman tugasnya di sekolah itu bagaimana? Kayak tugas sebagai siswa di sekolah itu apa? Tugas siswa maksudnya? Tugas saya tugas Enggak, kayak kamu itu sebagai siswa harusnya bagaimana? Oh, kalau saya sebagai siswa ya memang harusnya saya belajar tugas dari guru itu mungkin sama jangan datang terlambat, nanti tata tertib dan aturan gitu mungkin. Nah, dari yang dikatakan Mas Firman ini tadi, apakah Mas Firman sudah sadar bahwasanya yang dilakukan Mas Firman itu tidak sesuai dengan tugas siswa pada umumnya itu? Ya sadar sih Pak, cuma ya gitu, kayak keinginan saya sama tugas itu tetap kalah gitu sama mungkin. Oh begitu ya. Iya. Baiklah, jadi kan Mas Firman ini udah di kelas 11 dan udah di semester genap, yang mana di tahun berikutnya Mas Firman udah di kelas 12. Nah, di kelas 12 Mas Firman juga kan udah siap untuk ke UTBK. Pastinya orang tua Mas Firman itu sangat berupaya untuk bangga atas prestasi yang dimiliki oleh putranya. Nah, oleh karena itu Mas Firman tidak perlu terlalu khawatir, karena di setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Oke, untuk sekarang saya ingin Mas Firman mengatakan permasalahan Mas Firman, lalu di belakangnya diberi kalimat saya bertanggung jawab atas perbuatan saya itu. Mungkin bisa gimana? Iya, jadi contohnya gini, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya, begitu. Jadi mungkin ya, saya nggak mengerjakan, saya mengumpulkan tugas telat dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Iya. Apakah perasaan itu saja? Saya menunda-nunda tugas dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Dan mungkin saya memiliki tanggung jawab sebagai seorang siswa dan seorang anak, dan saya akan bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Mungkin itu saja sih. Oke, udah itu saja cukup. Ya. Oke, setelah Mas Firman mengutarakan permasalahannya dan diberi kalimat saya bertanggung jawab di akhir, bagaimana perasaan Mas Firman setelah mengutarakan hal tersebut? Saya rasanya kayak nyesel gitu loh Pak. Saya menunda tugas itu. Saya juga masih ada harapan orang tua yang harus saya penuhi gitu. Jadi saya akan lebih fokus buat mengejar harapan orang tua saya. Jadi saya akan mengurangi lah game-game saya gitu. Kalau sekiranya mungkin harus game, saya mungkin harus kayak mengganti gamenya gitu, untuk yang awalnya game yang bersifat kompetitif jadi game yang santai-santai saja. Mungkin begitu. Jadi dapat saya simpulkan, Mas Firman ini sudah sadar atas kesalahan Mas Firman, dan untuk kedepannya Mas Firman akan memperbaikinya. Ya. Nah, jika dirasa sudah paham dan sadar, kira-kira ini Mas Firman untuk kedepannya bagaimana untuk mengatur manajemen waktu dan juga agar tidak menunda tugas, selain apa yang diterapkan Mas Firman untuk mengganti game yang santai tadi? Ya mungkin itu sih yang paling bersifat. Saya akan ganti game saya bersifat kompetitif sebelum bukan kompetitif
kompetitif, jadi game yang bersifat santai saja gitu untuk waktu-waktu tertentu. Kalau misal memang benar-benar waktu saya luang, saya akan ganti game saya ke yang kompetitif gitu. Kalau memang saya masih ada tanggungan tugas, saya akan bermain game sebentar yang santai-santai saja gitu, tidak ada sifat kompetitifnya. Jadi mungkin dengan hal tersebut saya bisa punya waktu luang untuk nyicil-nyicil di sebelum hari gitu. Jadi kan waktu hari H-1, H-0 banyak tugas yang menumpuk dan progresnya masih 0% semuanya. Oke, saya setuju atas rencana Mas Wiran, yang mana Mas Wiran akan mengganti game yang santai agar bisa menyicil tugas yang lebih lebih banyak dari sebelumnya begitu. Ya. Apakah selama proses, oh iya, ini waktu kita udah menunjukkan 30 menit. Apakah Mas Wiran udah ada permasalahan yang ingin diutarakan lagi? Mungkin tidak ya, hanya itu saja sih. Oke, jadi saya simpulkan kembali ya. Jadi Mas Wiran yang awalnya ini udah terbuka, juga bingung untuk manajemen waktu, dan juga sangat memperhatikan dan kecewa atas nilai yang turun, Iya Pak. yang menjadikan dampak dari tugas itu tadi. Dan setelah konseling ini, Mas Wiran udah dapat gambaran lah untuk kedepannya itu agar mengganti game yang lebih santai dan akhirnya dapat menyicil tugas lebih banyak lagi. Iya Pak. Oke, jadi setelah melalui proses konseling yang sangat lumayan ini, bagaimana perasaan Mas Wiran? Mungkin saya sedikit lega gitu ya Pak, sama saya menyadari kesalahan saya gitu. Kalau terlalu banyak game juga nggak baik gitu. Saya masih ada hal lain yang memang harus saya pikirkan selain tujuan saya atau target saya di dalam game gitu. Oke, ya saya setuju dengan Mas Wiran. Saya harap Mas Wiran juga tidak melupakan tugasnya sebagai siswa. Sebelum kita mengakhiri konseling, mungkin Mas Wiran dapat menyampaikan kesan dan pesannya setelah melalui konseling ini. Mungkin diawali dengan kesan dari konseling ini terlebih dahulu. Kesan konseling ini sepertinya saya rasa kayak memang seperti sharing gitu ya Pak, saya bercerita. Jadi saya agak lega gitu, ada teman buat ngobrol sama teman buat cari solusi gitu. Saya juga merasa senang juga sih, walau senangnya nggak terlalu over gitu. Cuma lebih dominan ke rasa lega sih. Jadi untuk dari Mas Wiran sendiri, pesan untuk Mas Wiran sendiri bagaimana? Untuk pesan saya sendiri, mungkin saya akan berusaha lebih baik lagi untuk mengurangi keinginan untuk game saya gitu. Jadi biar bisa manajemen waktunya bisa lebih longgar gitu. Melihat saya juga kesibukannya juga nggak game saja gitu, masih ada tugas dan lain-lain gitu yang harus saya kerjakan sebelum memang harusnya benar game. Saya harus kerjakan tugas ini dulu gitu. Minimal beberapa progres. Oke, jadi waktu udah habis, Mas Wiran mungkin bisa melanjutkan aktivitas kembali. Oh iya, sebelum itu jika dirasa konseling ini masih kurang, Mas Wiran bisa mengontak saya kembali melalui WhatsApp yang sudah Mas Wiran kontak tadi malam itu. Oh iya Pak. Oke, baik, silakan Mas Wiran. Oh, sekian konseling kita. Mungkin mohon maaf jika saya ada salah kata. Iya, Pak. Terima kasih atas partisipasinya Mas Wiran untuk berkenan hadir dalam konseling ini. Iya. Monggo silakan Mas Wiran melanjutkan aktivitasnya. Mau pamit ya Pak. Ya.